ini ada yang menarik, kita to the point, Mmm. Mas. Apa Jadi Mas Roy? barusan kita, selesai dari pra-peradilan 4 hari ke-5 ya, Iya, yang isinya sebenarnya adalah pembuktian iya, dari pihak termohon dan mhm, turut termohon. iya, Nah, tapi tadi Mas AGS langsung mengatakan, ini pihak termohon dan turut termohon tidak memberikan atau tidak menggunakan haknya mhm, dan juga bisa dianggap tidak ada bukti yang disampaikan. iya, Itu penjelasannya gimana, Mas? iya. Artinya hari ini Mas Roy, Heeh, secara hukum ya, bahwa Polda Metro Jaya selaku termohon dan mhm, jaksa selaku pihak termohon, turut termohon. ya, melepaskan hak pembuktian hukumnya. Oh, oke. Karena di dalam pembuktian hukum itu kan minimal Minimal 2 2 alat alat bukti, bukti, ya toh? ya. Ya, Kalau tadi mereka hanya mhm, menghadirkan mhm, bukti surat itu kan harus dimintai keterangan mhm, kepada mhm, ahlinya gitu. iya, Misalnya tadi ada permohonan untuk, cekal, melakukan pencekalan ya, kepada Mas Roy dan betul, suratnya 2 kali ya, iya iya. tanggal 7 Dan itu November. yang saya nggak tahu semua itu Iya, karena berarti. kita tidak dikasih tahu Mas Roy. Itu, Ya, betul. heeh, Tanggal 7 November heeh, untuk 20 hari, ya, kemudian setelah itu tanggal 19 November mhm, untuk mhm. 6 bulan, Itu ya. yang saya nggak ngerti, Nah, karena hanya diumumkan waktu itu seingat saya, hanya diumumkan secara lisan saja di Polda Metro Jaya pada saat penetapan tersangka dan katanya dilakukan pencekalan untuk ya, 20 hari ke depan, katanya ya, gitu. ya, Udah betul itu Mas aja. Roy, Mhm, betul. mhm. Dan di dalam surat permohonan itu tidak ada tembusan kepada Nggak ada tersangka. nggak ada. Kemudian ada satu surat krusial Mhm, yang sebenarnya itulah yang kita minta di dalam persidangan ini, mhm, yaitu mhm, apa? mhm. Penetapan pencekalan dari pihak imigrasi. Kan pasti diserahkan kepada penyidik. Karena suratnya nggak diserahkan, makanya suratnya bukan krusial lagi, sial. Artinya kan surat-surat itu Mas Roy kan butuh Iya, butuh keterangan ahli. Iya. harus, iya. Jadi Dan butuh akhirnya fisiknya surat karena supaya kalau misalnya waktu itu saya karena dengar ya saya patuh. ya, Tapi kan ada orang yang misalnya kalau hanya lisan gitu, wah pokoknya ngeyel. Kemudian ke bandara mau keluar, tapi dipermalukan. Lah saya kan ya, nggak mau dipermalukan ya waktu itu, benar gitu Mas ya. Roy. Dan ternyata Mhm, bayangkan kalau kita tidak mengajukan pra peradilan. iya, kita nggak Kan ngapain. hal-hal seperti ini kan tidak akan terungkap. Iya, Apa saja yang terungkap, betul. sebenarnya ada yang penting dari judul kita ini Mhm, mhm. terkait dengan ijazah pembanding. Iya. Tapi sebelum kita ke ijazah Oh pembanding, nanti dulu, ya ini dulu, itu daging terakhir itu. daging, karena pra-peradilan yang keempat ini kan judulnya kan pencekalan, Ya, ya betul kan? Mas Roy. Dan juga ada, pemberlakuan, pasal-pasal Ya, yang KUHP lama dijalankan dan KUHP ya baru. pada 2 rezim ya gitu Ya, kan. 2 Nah, rezim yang yang berbeda. pencekalan ini yang penting Mas Age, sebelum kita bicarakan nanti daging yang Ya. daftarnya ada di depan ini, ya. Ini Nah, daftarnya. ini daftarnya. Ya, Nah, jadi ketika pencekalan itu dilakukan, itu kan hanya diumumkan secara lisan. iya, Tidak pernah diumumkan secara tertulis dan tidak ada surat ya. yang saya Tidak ada terima, surat formilnya. tidak ada surat Mmm, formilnya. Dan menurut, aturan, kalau nggak salah dari Mahkamah Konstitusi atau ya, dari mana, itu betul. kan harus ada suratnya, Mas. Ya, surat Ya, penetapan pencekalannya kan? makanya makanya ketika itu nggak ada penetapan pencekalan, Iya, kemudian, itu katanya sudah toh itu sudah daluarsa iya, Juni yang lalu. Loh nggak bisa kalau sudah daluarsa kemudian lewat gitu aja kan iya, nggak bisa dibiarkan. Itu makanya tujuan sekali lagi dari pra-peradilan saya, dan juga oleh salah satu kuasa hukumnya Mas Agil Dr. Tanampi ini, untuk memberikan kepastian hukum, ya, dan keadilan hukum, bukan iya, hanya kepastian ya, iya, keadilan hukum bagi masyarakat. iya, Kalau nanti ada masyarakat lain yang mengalami hal serupa, nah itu biarlah saya yang membongkar, menabrak, istilahnya apa yang selama ini dilakukan iya. termasuk soal Biarkan kita jadi martir. betul, termasuk soal yang pertama dulu ya, pra-peradilan pertama soal penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan. Iya, betul Itu betul. Mas Aldi. Nah, jadi gini, soal pencekalan, Mhm. pencekalan itu berdasarkan jawaban dari Polda, Mhm. itu dicekal dari tanggal 11 Desember sampai Oke. tanggal 11 Juni, Juni ya. Padahal 2025. katanya suratnya kan 2026, mohon maaf. 2026 kan Mmm, suratnya kan, November ya, iya, tanggal 7. permohonannya Oh, permohonannya 7 7 November November, dan 17 November malah, 17 17 November November, ya, mhm. ya. Kemudian baru keluar surat penetapan pencekalan itu tanggal 11 Desember. Itu surat penetapan pencekalan dari siapa? Dari imigrasi dong. Oh, itu Tapi nggak sayangnya ada. tidak pernah ada. Iya.
Kan kalau Oke. mereka pun mengatakan bahwa pencekalan ini sudah masuk masuk masa daluarsa atau kadaluarsa Iya, iya. atau sudah tidak berlaku lagi, ya harusnya tetap dibawa pencekalan yang Ini pertamanya. ini Makanya tadi harusnya ada ahli dari mereka supaya kita tanya ini gitu tidak loh, Mas sekedar Roy. kadaluarsa lebih besar ini. Apa maksudnya? Biawak luarsa. Kalau kadal agak kecil. Kadaluarsa itu kecil. Ini biawak luarsa atau buaya luarsa. Iya. Kalau kecil lagi cicak luarsa. Gitu ya. Iya, karena nggak ada ahli yang dihadirkan atau saksi. Minimal kan mereka bisa sih saksi misalnya, Atau oh minimal ahli. saya iya minimal saksi. Hmm. Misalnya, oh saya yang membuat surat pencekalannya. Iya. Nah gitu kan ada petugas Dan saya yang proses. menerima dari pihak imigrasi Nah, atau saya yang mengantarkan ke pihak iya, imigrasi. karena nggak ada berarti ya memang nggak ada. Nah itu dia, makanya gini Mas Roy, Iya. kalaupun mereka mengatakan Mas Roy dicekal selama 6 bulan dan sudah daluarsa Hmm, atau sudah kadaluarsa, hmm. kan seharusnya tetap harus bisa dibawa bukti suratnya. Iya, Tapi tadi dalam permohonan nggak pra ada. peradilan tidak ada. Saya Saya kebet pastikan saya ya, pastikan tidak ada karena saya memeriksa alat bukti surat secara ya. teliti dan detil. Mungkin mungkin pemirsa AGS dan pemirsa RSO dan juga pemirsa podcast lain banyak kita, "Loh kok saya nggak ngerti?" Ya kebetulan tadi ruangan yang sudahnya kita pakai ruang 4, yang itu ruangannya kecil. Ya, Saya tidak benar. berada di dalam ruangan itu, ya, Ya, tapi saya memonitor dari luar dan kemudian ketika selesai baru saya gabung gitu. ya, Yang ya, yang di dalam hanya kuasa hukum aja. ya. Jadi Nah, ketika tidak ada surat itu dan ya kemudian kita konsekuensinya apa? artinya kita mempertanyakan dong. Hmm, Berarti mereka mengatakan cekal, cekal, cekal ya dasar penetapan daruratnya mana? Jangan sampai hanya mengatakan ada pencekalan, tapi sebenarnya pihak imigrasi tidak menerbitkan surat penetapan nah, pencekalan. Kan mu merugikan orang mungkin dong. mungkin bukan Orang katanya dicekal, ya. tapi tidak ada bukti pencekalannya. Kan itu seperti membatasi hak seseorang warga Mungkin negara. arti dari cekal itu bukan cegah dan tangkal kan. Apa ya? Cekel. Gitu kan. Nah, cekal itu kan membedakan dari cegah kita tidak bisa Ya, keluar ya, atau tangkal ya. dari luar nggak bisa Ya, masuk. itu satu hal, Dengan Mas Roy. Itu menurut ya. saya yang penting krusial. Hal yang kedua lagi tadi Mas Roy, harusnya ada ahli yang mereka bisa Nah, hadirkan. itu. Satu dengan kehilangan hak itu sebenarnya kan kalau hakim tunggal pra peradilan ini yaitu Pak Iketut Darmawan itu eh, benar-benar secara fair mempertimbangkan itu kan berarti mereka sudah kehilangan hak, tidak cukup lagi ya udah dianggap melepaskan hak Iya, dari dianggap pembuktian kan. melepaskan hak pembuktiannya Hmm, sehingga ahli mereka tidak bisa membantah dalil dari ahli kita ya, dan kemudian mereka juga tidak bisa membantah apa hmm, yang kita sampaikan kemarin melalui pemeriksaan ahli ya. betul. Ya, Seharusnya menurut saya secara hukum pembuktian ya kita menang ya harusnya karena kan. gini, hakim tidak boleh membuat putusan dan pertimbangan hukum di luar apa yang disidangkan. Jangan Bisa, sampai kayak gitu lagi. Ini iya, karena kurang pihak. Pihak maupun imigrasinya tidak ditarik sebagai tidak pihak tidak timingnya tidak atau tepat. timingnya tidak tepat atau Heeh. membuang-buang waktu. Atau pakai perasaan. Ya, Seperti itu seseorang kan ya. ada tuh. Seperti seseorang yang betul ya. Seseorang ahli yang katanya ahli. Ahli yang hadir pada saat rakyat bersuara. Ya, yang katanya ngomongnya aja nggak jelas. Hmm. Egalisir, egalisir. Bukan legalisir, tapi Ya, dia ngomongnya egalisir, ya, egalisir. Ya, aduh, ya. itu parah. Ya, itu yang kemudian kan sangat kita sayang. Padahal sebenarnya gini hari ini Mas Roy ya, jujur ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan materi-materi ingin mendebat, bukan mendebat dalam arti secara argumentasi ya, tetapi Nah, secara pertanyaan ahli. kok kayak anu aja, kesannya kayak apa sahabat kita Pak Kadiri. Saya udah siapkan 700 pertanyaan gitu. Saya memang sudah siapkan. Iya ya. Ya terkait dengan apa? Ini hal yang penting perlu kita klarifikasi juga Mas Roy. Dan kemarin kan Pak Didit sudah menjelaskan Iya, itu, iya, iya, tapi kan betul. kemudian didebat juga Ahli oleh kita jaksa ya, gitu Pak ya. ya. Yaitu Oh, sempat apa? ramai sampai Ya. hakim apa marah. Nah, Oh, gitu. seharusnya hari ini kalau ada ahli dari mereka, saya Iya, ingin kita ingin buktikan men-challenge juga ahlinya mereka. Yaitu persis. apa? Ya. Terkait dengan selalu mereka mengatakan bahwa ini dengan propat prapit tidak ada kepastian hukum bagi Pak Jokowi. Enak Ini, aja. Mas Roy, Iya, heeh. kalau ada ahli yang mau mengatakan seperti itu, sebenarnya saya tadi ingin challenge ahlinya. Oke. Saudara ahli. Simpan pertanyaan itu nanti untuk ahli pada Oh selanjutnya. iya. Ya. Iya, benar.
Tapi kita masih Masih panjang, banyak, Bro. berarti akhirnya saya nggak mau bongkar ya. Iya, Sudah, udahlah. ya. Jadi intinya begini Mas Roy. Tapi gini, saya ingin kepastian ya dari ahli hukum ya. Hmm. Kalau kemudian, eee, minimal tuh 2 alat bukti Ya, yang 2 alat digunakan bukti ya. dan ternyata mereka hanya mengajukan Alat bukti surat. meskipun suratnya Karena tuh hari ini adalah pembuktian ya. iya, meskipun suratnya tuh 50, Ya, tetap itu kan dihitung 1 alat dihitung bukti. 1 kan? Ya, Iya, ini yang penting ya. tetap 1 alat bukti. Sama dengan 712 barang Dokumen. bukti atau dokumen. Nah, tetap 1 alat bukti. Tetap 1 alat bukti Ya. karena itu hanya Nah. dokumen surat Iya, aja. karena jenisnya kan sama. Iya. Tapi kan yang dilihat adalah harus ada 2 jenis alat bukti yang berbeda. Betul. 2 jenis loh ya. Dan bukan hanya dihitung secara kuantitas. Bukan. Tapi dihitung kualitasnya. Iya, Kualitas dan perbedaannya, diversitasnya. Iya, betul. Jadi yang dilihat 2 alat bukti itu adalah jenisnya. Ya, Minimal 2. Surat ahli saksi, atau saksi ahli heeh, atau barang bukti, Iya. bukti elektronik heeh. atau saksi bukti elektronik. Oke, Nah, terus bisa. bisa juga keterangan terdakwa bisa. Bisa. Kemudian yang yang terakhir pertimbangan hakim atau yang Udah selesai itu. udah selesai. Sampai itu. Ya. Nah, sebentar. Di KUHP kita yang baru Mas Roy di pasal 235 Oke, itu yang saya ya, itu ada 8 alat bukti. Oke. Kalau dulu cuman ada 5. 5 itu dulunya ya, saksi, Ya, keterangan ahli, ya. surat petunjuk, Heeh. kemudian keterangan tersangka Oke, iya. atau keterangan terdakwa. Ya. Cuma 5. Sekarang jadi 8. Oke, tambahnya Ya. Pak. Tambahnya dulu petunjuk dihilangkan. Jadi Oke. yang 8 itu saksi, Oke. kemudian ahli, Ya. kemudian surat, Enggak. kemudian bukti elektronik, Oke, betul. ya, kemudian barang bukti, kemudian pengamatan hakim, pengamatan hakim. dan bukti surat, pengamatan hakim, keterangan terdakwa, dan Iya. satu lagi terakhir. Bukti apa saja sepanjang diperoleh secara sah. Bukti apa saja. Iya. Ya, sepanjang didapatkan tidak melawan hukum. Nah, ini kalau hanya ada satu jenis ya, ya berarti harusnya tidak dipakai dong. Ya harusnya artinya hakim tidak boleh mempertimbangkan pembuktian dari sisi mereka. Artinya hakim tinggal membenarkan ya dalil-dalil kita dan kemudian ya sudah, Ya, kabulkan. padahal kan kemarin kita minimal ada 2 ya gitu. Ya. 2 pun masing-masing ada surat yang cukup banyak Ya. dan juga ada 2 ahli kemarin. Ya. Yang pertama ahlinya namanya Dr. Rio. Dan Rio siapa? Pokoknya Dr. Rio ya. Magister humaniora, kemudian magister penotariatan ya. Tapi beliau juga seorang associate professor. Yang kedua adalah Dr. Didit Wijayadi. Ya, benar. Ahli kita yang luar biasa. Ya. Nah, sementara sekarang kita bicarakan dengan kita landing kepada menukik ya. Menukik kepada pokoknya nih Mas Roy. Dagingnya di sini. Nanti saya konfirmasi ke ahlinya nih ya. Tadi ceritanya Sobat AGS dan juga RSO ya, Mas Roy official. Ahli hukum, betul ahli hukum ya, tapi menjadi kuasa hukum saya yang sangat luar biasa, pengacara pucuk ini. Tadi sempat ngintip. Tapi ngintipnya resmi enggak? Ngintipnya resmi dong. Kan dalam persidangan. Makanya nanti kalau di luar persidangan nggak boleh dong. Nanti makanya bisa dianggap pencurian alat bukti itu. Nanti misalnya nanti ada termul yang komen itu kok bisa dapat daftar itu. Belum, kan tidak. Jelaskan dulu. Oke, jadi gini Mas Roy. Hari ini ada pembuktian surat dari mereka, tidak membawa ahli ya, dan tidak juga membawa saksi. Dan dari bukti surat yang dihadirkan jaksa penuntut umum dan Polda Metro Jaya, ada satu surat penting. Yang sebenarnya saya sudah ulik-ulik dari awal dari pra peradilan yang pertama ya. Tapi hari ini saya fokus kepada pencarian saya terhadap 14 ijazah pembanding. Ya, setuju. 14 ijazah pembanding yang katanya itulah yang diuji laboratorium forensik yang identik. Ya, sehingga mereka mengatakan ijazah asli. Ya, gini. Jadi salah satu cara yang katanya untuk membuktikan ijazah kata Pak ijazahnya itu adalah dengan memperbandingkan atau uji komparasi dengan ke-14 ijazah pembanding. Ya, betul. Tapi sebenarnya Mas dan juga semua pemirsa, ini sebenarnya tidak bisa dilakukan karena 14 ijazah pembanding itu
itu harus diuji dulu otentifikasinya. Oke. Itu otentik tidak dari Universitas Gadjah Mada? Itu benar nggak, asli nggak? Jangan sampai kemudian itu juga sama-sama palsu. Nah, Ya. kalau palsu dan palsu dibandingkan ya Ya, identik, identik, benar. identik palsu Benar, ya. Nah, benar. itu ya. Oke, Mas Roy. Nah, 14 itu Nah, apa saja, Mas? jadi ada daftar list Heeh. atau apa ya? Rincian. Rincian barang bukti Iya, apa saja? yang disita oleh Polda diserahkan kepada jaksa untuk kepentingan pembuktian pokok perkara. Iya, iya. Ada 712 dokumen. Nah, di antara Dari 712 dokumen itu saya 14, berselancar iya. untuk mencari 14 ijazah pembanding. Iya, betul. Supaya kita tahu sebenarnya ijazah pembanding ini punya siapa saja sih. Iya. Karena selama ini kan kita nggak tahu. Tapi menarik loh, Mas. Mungkin nanti banyak juga bertanya, loh apa tujuannya 14 ijazah pembanding ini digunakan dalam pra peradilan yang keempat ini Lah kan tentang soal pencekalan? gini, mereka sendiri yang menghadirkan sebagai bukti dari mereka. Bukan bukti dari kita. Makanya Akhirnya artinya kita sebenarnya lucu juga, memanfaatkan, kan? kita Iya. memanfaatkan pra peradilan untuk mengintip Itu 14 ijazah pembanding. itu pentingnya Itu. pra peradilan. Nah, Jadi kan seolah-olah seperti kemarin mereka kan ditanya pada akhir persidangan. Pak Hakim Tunggal menanyakan kepada para termohon ya. Besok akan menghadirkan apa? Bukti surat yang mulia berapa kira-kira? 50 ya. Saya sempat kaget. 50. Ternyata nggak nyampe. Surat apa. Ternyata nggak nyampe. Dan dari 50 nggak nyampe itu 14-nya ini. Bukan. Ini salah Jadi satu. ada satu surat. Oke. Ada satu surat namanya daftar barang bukti. Oh, siap. Di dalam daftar barang bukti itu dibuatlah daftar list baik juga ijazahnya dari Pak Jokowi, Iya. ya kan? 712 di dalamnya ada 14 ijazah pembanding. Nah, supaya Pak pemirsa jadi clear. Dan itu adalah resmi kita dapatkan dalam persidangan ya. Sekali lagi itu resmi. Tadi ngintipnya itu ngintip resmi. Ngintip resmi. Dan hakim memberikan, sebenarnya kalau saya mau bongkar sampai 14, hakim tetap memberikan kesempatan kepada saya. Jadi ini ngintip dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau ngintip bahasa Jawa lain. Ngintip bahasa Jawa kita menanak nasi. Kemudian setelah itu kerak di bawah itu. Nah itu kan ada nasi yang tebel tuh. Nah itu intip. Maka kalau kita makan intip itu namanya ngintip. Oke, kembali ke Oke. Jadi para pemirsa Roy Suryo Official dan para sahabat AGS, ternyata kita baru mendapatkan 7. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti 7 berikutnya lagi akan kita dapatkan dalam peradilan berikutnya. Iya, itulah gunanya pra peradilan. Yaitu ada 14 ijazah pembanding tapi baru terdaftar 7 karena memang 712 barang bukti itu kan banyak sekali Mas Roy. Jadi memang cara mengintip dan melihatnya harus teliti dan cermat. Ya, dan cermat. Yang pertama, Mustoha. Nah, Mustoha ini Mas Roy kenal Mustoha? Saya bukan kenal, tapi atau nama tahu ini sering disebut tahu. Ini kayak kita udah pembuktian ini ya. Iya, apakah saudara saksi tahu? Iya. Yang bernama Mustoha? Mustoha disebut-sebut. Konon adalah ketua angkatan tahun 80. Konon. Ya nggak apa-apa, kita sebut saja ya, karena itu sering pasang badan. Jadi makanya kita sering pasang badan dari mana-mana. Untuk pastikannya itulah orang namanya Mustoha. Atau panggilannya Toha. Mustoha. Ya. Yang kedua, Hardanto. Hardanto ini sering disebut, pernah fotonya Hardanto itu, foto ijazah konon ijazah itu digunakan oleh salah satu termohon. Ya, si Aswan itu pernah tapi bukan di radio suara bukan, tapi di head to head ya, pernah ditampilkan itu yang disebut itu ijazahnya waktu itu yang disebut-sebut ya. Kemudian ada Evi Julia Setiawan. Nah ini pernah disebut ketika sidang CLS di Solo kalau saya nggak salah, yang katanya itu teman KKN tapi tidak satu desa, karena nggak mungkin ada 2 orang dari fakultas yang sama dalam satu desa, itu nggak mungkin, itu harus berbeda. Makanya kemudian yang keempat, Frono Jiwo. Nah, ini nanti akan kita ulas secara khusus. Oke, berarti jangan diulas dulu ya. Jangan diulas dulu ya. Lanjut dulu ya. Kemudian yang kelima, ini ada hal yang ambigu nih. Iya.
kalau di daftar list barang bukti namanya Mulyono. Nah, iya. Sementara yang kita dengar-dengar Hari Mulyono. Ya, kalau Hari Tapi di Mulyono dalam daftar barang bukti resmi loh, ini resmi ya. itu Mulyono. Saya membacanya tadi Mulyono. Nah, makanya kita perlu lihat kalau Ini nanti Mulyono siapa? ya, makanya satu bisa jadi kalau itu almarhum Hari Mulyono, itu yang disebut punya ijazah yang dulu bernomor 1116. Ya, gitu. Dan itu pernah juga kita komparasikan, kita bandingkan dengan ijazahnya 1120 miliknya Jokowi. Ya. Tapi kalau itu Hari Mulyono ya. Tapi kalau itu Mulyono, jangan-jangan kan dulu ada kata yang pernah ngaku itu. Namanya ada yang Mulyono. Oh, nama kecil, lahir dengan nama Mulyono. Berarti jasanya dua dong. Makanya itu jadi pokoknya anu lah, terah bundet kalau menurut orang daerah itu ya. Terah bundet itu enggak jelas ya. Ada juga Mulyono yang katanya pernah disebut datang di reuni oleh Pak Dr. Taufik waktu itu. Kalau yang seseorang yang katanya datang ke itu tapi katanya calo biskota, ya itu siapa itu? Mulyono juga nanti. Oh, Kita itu lain ya, lain ya? tapi kita tanya ke Dr. Taufik. Tapi yang jelas nama Mulyono ini banyak. Kita juga pernah datang ke rumah masa kecilnya Jokowi, katanya ini yang penjaganya namanya Mulyono juga. Banyak banget lah nama Mulyono ini. Itu yang kelima Ya, Mulyono ya. ya. Yang keenam Bambang Jakawibawa. Nah, saya belum pernah dengar kalau ini. Nggak pernah dengar ya. Belum pernah dengar, tapi akan kita kejar juga nanti. Kemudian yang ketujuh Joko Utama Pernah dengar? Namanya pernah disebut. Perbatasari. Ya, itu ketika ada di katanya ada kumpul-kumpul ya di gedung Fakultas Kehutanan, itu katanya ada nama itu. Tapi makanya kalau kita cek apakah ijazahnya memang ada atau tidak yang seperti apa. Oke. Gitu, Pak. Saya mau Mas Roy secara eksklusif meminta kajian Mas Roy terkait dengan ijazah pembanding yang tadi sudah saya sebut dan saya dapatkan dari barang bukti yang sekarang ini ada di pihak jaksa penuntut umum atas nama Fronojiwo. Apa yang menarik Mas Roy? Sekarang saya jadi host. Dan yang menarik adalah ini spesial banget ya, eksklusif ini di Raisel Official dan Abdul Qadir Sangadia. Ini yang namanya yang disebut yang mau dibandingkan namanya ijazahnya Fronojiwo. Oh, ini ijazahnya Fronojiwo ya. Ini saya ke Agis dulu ya. Saya sekarang memperlihatkan kepada Roy Suryo Official. Nah, ini. Benar ya. Di screenshot ya. Inilah yang menjadi ijazah pembanding. Ijazah pembanding yang ada di jaksa penuntut umum dan ini akan jadi materi dalam pembuktian pokok perkara. Apa yang menarik di sini? Apa yang menarik Mas Roy? Jadi ini nomor ijazahnya. Kalau Jokowi itu disebut nomornya adalah 1120. Ya. Ini 1115. 1115 berarti lebih awal ya. 5 digit. 5 orang lebih awal. Dan yang menarik, pernah ini saya uji dengan menggunakan komparasi. Di sini ada perbedaan krusial kalau ini digunakan sebagai. Ya. Ini huruf A-nya. Huruf A-nya pada ijazahnya Fronojiwo. A-nya masuk ke dalam. Ya, persis dia di apa nih? Persis di pinggiran teratai apa? Pinggiran dari lambang logo. Ini lambang logo. Jadi ini kulo itu topi bukan teratai. Ini topi prajurit keraton. Oke, ini topi prajurit keraton. Jadi dia persis di. Sedangkan ijazah milik Joko Widodo kalau kita bandingkan ya, ini nanti ada ini ijazah. Ini saya gunakan kalau teman-teman lihat kok kenapa itu ijazahnya nggak jelas fotokopi dan terlipat gitu ya. Karena ini yang resmi digunakan oleh Barreskrim waktu itu, oleh Mabes Polri ketika ditunjukkan oleh Brigjen Juandani. Ya, dan dua bukti ini adalah bukti resmi ya. Bukti resmi. Artinya Fronojiwo tadi ijazahnya disita. Kemudian yang ini jadi bahan analisanya Mas Roy ini adalah barang bukti yang ditampilkan oleh konferensi pers 22 Mei tahun Barreskrim Polri. Artinya dua-duanya resmi. Dua-duanya resmi. Kalau kita lihat A-nya itu A-nya huruf A pada A yang di atas. A yang di atas ini. Iya. Mencaprot. Ya, betul. Mencaprot itu keluar. A-nya itu lihat tuh. A-nya itu keluar. Ya, benar. A-nya keluar. A-nya itu keluar. Mencaprot keluar. Nah, jadi kalau kita lihat secara kasat mata saja Mas Roy, posisi huruf A itu berbeda.
berbeda. Ya, Pad Pronojiwo tadi persis dia Iya. di Masuk ke dalam, masuk ke dalam, ke apa, ke topi, ke topi, ke lambang UGM. UGM. Ya. Jadi Kalau ini ini udah agak keluar dia, pada keluar. tulisan, sarjana. Ya, gini Pada Mas Roy, sarjana. saya mau bertanya dulu Iya. sebagai orang awam. Iya, iya. Saya bukan ahli. Iya, iya, iya. Oke. Yang mencorot nih, ini yang mencorot. Ini yang mencorot, punyanya Jokowi mencorot. Nih, mencorot. Tuh mencorot tuh. Ini mencorot nih. Oke, itu mencorot tuh. Mencorot tuh Coba keluar. saya perlihatkan ya. Iya, iya. Karena yang disebut oleh Mas Roy mencotot itu adalah huruf A Iya. yang Ada ada pada tulisan dalam sarjana. tulisan sarjana. Ya. Ya. Coba Nah, itu. diperhatikan. Iya. Ya. Iya. Jadi memang secara kasat mata saya pun melihat di sini Iya. Mas Roy. Terima kasih. Saya pun melihat di sini Mas Roy. Itu memang berbeda. Beda. Posisi hurufnya berbeda. Iya. Saya orang awam. Nah, Saya mau bertanya kepada Iya. Mas Roy. Iya. Mungkinkah Hmm. suatu ijazah Hmm. yang dicetak pada tanggal dan tahun yang sama Hmm. dengan wadah cetak yang sama, Iya, iya. kemudian bisa menghasilkan Cetakan yang berbeda. Iya. ini. Tulisan, Ya. ke posisi tulisan atau posisi huruf terhadap Ya. lambang itu kemudian bisa berbeda. Ya. Inilah jawabannya. Ya. Ya. Saya kebetulan pernah kerja di salah satu percetakan kuno di Jogja. Ya. Saya sebut aja deh, nama percetakannya Astro. Ya, saya pernah kerja di karena percetakan itu dekat dengan rumah saya, masa kecil saya di daerah Pakualaman. Oke, Mas. Ketika kita mencetak sebuah dokumen atau mencetak surat, yang mencetakannya itu menggunakan tipe multi layer. Multi layer itu apa? Misalnya adalah layer yang pertama warna hitam, layer yang kedua mencetak logo, ya itu menggunakan plat yang kemudian memang berbeda. Tapi plat yang berbeda itu ketika kita mencetak misalnya 100 cetakan yang pertama, itu pasti presisi pada satu tempat secara milimeter, bukan hanya sentimeter ya. Secara milimeter nggak mungkin bergeser. Karena misalnya ibaratnya ini dicetak ya. Kemudian ini badan itu bukan begini, bukan cetakan begini, tapi itu roll ya. Roll. Itu akan jatuh pada satu bidang yang sama. Katakanlah Artinya cetakan presisinya sama ya. katakanlah cetak pertama misalnya ada logonya dulu. Iya. Logo Universitas Gadjah Mada misalnya dicetak. Itu akan ada 100 lembar yang logonya hanya di situ diukur dengan menggunakan sentimeter penggaris yang milimeternya pun pasti sama. Nah, ketika kemudian mengganti plat, ini plat karena platnya sama ya. Platnya Plat sama. itu wadah ya, Ya, atau mesin. Plat itu adalah sebuah lempengan Oke. yang kita taruh di roll percetakan. Oke. Ya, jadi ibaratnya kayak kertas ini. Iya. Itu plat itu kita taruh di roll ini. Ketika plat itu misalnya kita berputar, kan pasti jatuhnya sama di sini. Iya. Nah, ketika plat itu kemudian tadinya jadi logo, misalnya jatuh di sini. Kertasnya dimasukkan lagi, kan ini multi layer. Berarti kan kertasnya dimasukkan lagi untuk mencetak tulisan. Universitas Gadjah Mada, sarjana tadi. Ketika ini dicetak lagi di sini, serat gini, pasti jatuhnya juga pada tempat yang sama. Oke. Nah, Mas Roy, ada hal yang menarik yang unik. Coba Mas Roy buka ijazah pembanding dan ijazah yang sekarang jadi sengketa. Ini atau jadi ini ya yang menarik ya. Ketika saya bandingkan ijazah ini, nah ini jelas banget ya. Ketika kemudian ini dibandingkan, ini ijazah milik Pronojiwo 11 yang ada di dalam daftar list barang bukti. Ya. Kemudian nanti saya zoom ya, nanti saya dekatkan. Kemudian ini ijazah Joko Widodo 1120. Dua ijazah ini aja yang kita bandingkan. Tuh, huruf A-nya. Tuh, huruf A-nya. Tuh, huruf A-nya. Yang atas dengan yang bawah tuh huruf A-nya. Itu kalau pergeserannya berapa milimeter tuh Mas Roy? Wah, ini lebih dari 3 mili ini. Ini lebih dari 3 mili ini. Tuh, ya. Ya, itu perbedaannya. Ya, hurufnya. Jadi itu tidak mungkin kalau dicetak pada hari dan tanggal dan jam yang sama. Ya. Jadi pasti salah satu ijazah itu dicetak bukan di wadah yang sama bukan di wadah yang sama. Jadi itu lihat, yang satu adalah masuk ke dalam, yang bawah itu miliknya Pronojiwo. Ya, Pronojiwo itu 1115. Ini nih.
11.15 itu Pronojiwo. Yang atas 11.20 itu adalah Mas Joko Roy ke Widodo. atas. Ya, nih. Kurang mundur. Ya, ini. Jadi jelas banget ya. 11.20 itu milik Jokowi yang di atas, 11.15 itu milik Pronojiwo yang ada di bawah. Ya, itu meleset huruf A-nya. Jadi ini istilahnya mencorot. Ini kalau dalam satu plat yang sama, hari yang sama, apalagi ini hanya berjarak 5 nomor kan? Iya, 5 nomor, benar. Iya, nggak mungkin bisa bergeser. Oke. Sekarang emang plat dan masang plat itu, Mas. Nah, saya karena pernah kerja di percetakan. Masang plat itu bukan kemudian plat itu ditempel gini, kemudian disekrup plat itu, gitu Jadi ini nggak mungkin bergeser. Oh. Kemudian ketika plat itu mengenai kertas, gini, ya itu jatuhnya di situ juga. Jadi kalau kertasnya juga nggak mungkin, kan kertas itu ada trackernya, ada supaya dia nggak geser kanan, geser kiri. Jadi kalau ini pada satu batch yang sama, istilah batch ya, pada satu percetakan yang sama, tidak mungkin ya kalau 100 ya 100 itu sharp, keris, tajam di tempat ini. Kalau ini meleset, mencorot, berarti palsu. Salah satunya palsu. Saya pernah menguji. Karena nggak mungkin dua-duanya palsu. Iya, salah Pasti satu. ada salah satu yang palsu. Bisa dua-duanya palsu juga bisa. Enggak, kalau perbandingannya seperti Oh ini. iya, iya, iya. Kalau perbandingannya seperti ini, Nah, pasti ada yang palsu. Dan yang menarik apa? Saya menguji juga waktu itu 11.15 miliknya Pronojiwo, 11.16 miliknya almarhum Hari Mulyono. Nah, ini sebentar. 11 berapa tadi punya Hari Mulyono? 11.16. Nah, apakah itu Hari Mulyono yang ada? Apakah atau Mulyono? Kita belum tahu. Tapi yang pasti adalah berdasarkan tadi yang saya dapatkan dalam barang bukti dalam persidangan, namanya Mulyono. Itu nanti kita cari. Dan satu lagi, 11.17 miliknya Sri Murtiningsih. Itu 11.17. Dan 11.17 Sri Murtiningsih dan Pronojiwo itu sama. Nih, 11.17 itu Sri Murtiningsih, ya di atas itu hanya masuk ke dalam. 11.15 miliknya Pronojiwo itu hanya masuk ke dalam. 11.20 miliknya Joko Widodo itu hanya mencorot keluar. Ya. Hanya mencorot keluar. Jadi artinya di sini kelihatan betul bahwa ijazahnya Jokowi berbeda dengan yang lain. Ya. Artinya dia dicetak tidak pada hari dan tanggal dan jam, menit, detik yang sama. Oke, dengan wadah yang sama ya, dengan wadah pencetakan yang sama ya. Oke, Mas Roy, sebentar. Saya mau ada lagi yang penting ini, Mas Roy, karena kita bicara soal percetakan ya. Betul, ya. Nah, di ijazah yang diterbitkan tahun 85 ini, kan berbeda dengan ijazah kita yang sudah tahun 2020. Bedanya apa? Ya. Kalau misalnya yang saya dapat dari UI, itu dicetak sudah langsung dengan nama. Dengan nama rektor, nama dekan. Tapi kalau saya perhatikan di sini, ini penulisan nama dan penulisan nomornya ternyata masih menggunakan manual. Berarti dicetak itu belum ada milik siapapun ya. Belum ada. Masih hanya kosongan. Lempengan ya. Artinya ijazah kosongan, kemudian siapa yang kemudian nanti lulus, tidak tahu siapa. Ditempelkan foto, betul. Kemudian dituliskan nama, dituliskan nomor, nama rektor, nama dekan, tanggal, baru kemudian dicap. Dikasih pas foto, dicap. Nah, ini kan agak beda dengan punya kita yang zaman sekarang ya. Kalau kita kan sudah tercetak nama rektornya. Artinya gini, kalau kemudian dicetak dalam lempengan yang sama, yang masih kosongan, belum ada nama, hanya ada sarjana, kehutanan ya, betul. Artinya kan tidak mungkin ada perbedaan. Nggak mungkin. Ini kalau kata almarhum salah seorang pelawak Sri Mulat, ya dulu namanya Asmuni. Ini namanya hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Yang mungkin bisa ini kalau kita udah masuk ke pokok perkara, kalau kita masuk ke pokok perkara, kita akan pertanyakan ini semua nih. Iya. Artinya gini, kalau nanti moga-moga ketika sahabat saya Mas Ages ini nanti akan mendapatkan ke 7 sisanya. Itu tugas saya, Mas Roy. Semoga ada nama, apakah itu Hari Mulyono, ada nama juga Sri Murtiningsih, ya tak? Atau ada nama juga yang terkenal, yang tertarik, yaitu
namanya yang kemudian dia tesis gitu ya. Apa Saminuddin. Saminuddin Baruri itu. Nah, nanti jangan kita cek. Dan ada satu lagi, kalau nanti ada nama Andi Pramaria, nah itu udah beredar juga ijazahnya. Nanti kita tes lagi, Berarti itu tugas kita untuk memastikan. perapit berikutnya Perapit. sehingga kita nanti intip lagi siapa pemilik 7 ijazah pembanding Makanya, sisanya. jadi terus terang saja, ini Pak, kalau orang-orang pada tanya, mana katanya ijazahnya Sri Murti Ningsih nih, ini ijazahnya Sri Murti Ningsih, ya saya udah dapat juga, ya ini beredar. Ijazahnya almarhum Hari Mulyono ini ijazahnya almarhum Hari Mulyono ada juga, dan itu bisa kita uji juga nanti. Dan ini sudah saya cetak besar-besar, ya. Ini ijazahnya Andi Pramaria juga ada, ya. Pokoknya menarik lah nanti. Bisa ini Pronojiwo tadi, Ya. yang kita uji, ya. Dan Eh, ada namanya di situ. Ya, ada namanya tentu itu yang harus kita uji kan. Nah, Yang kalau tidak enggak, ada namanya kalau jangan enggak, dulu. enggak. Nah, oke. Dan ini Berarti semuanya, berarti tugasnya Mas Roy ke saya, ya itu meneliti ini. tugasnya Mas Roy karena saya bekerja atas nama klien. Iya, Iya benar. kan? Saya bekerja untuk dan atas nama kepentingan hukum klien saya. Ya. Siap. Terima kasih. Berarti yang ditugaskan Mas Roy kepada saya adalah segera cari dan temukan siapa pemilik 7 ijazah pembanding dan sisanya. saya klien selaku analis juga peneliti nanti akan memeriksa. Baik. Dan ini benar-benar akan kita lakukan dengan sangat presisi. Kita menggunakan uji komparasi Nah, sebagaimana yang pernah saya tulis dalam buku Jokowi white paper, yang itu sangat-sangat benar. Kalau ada orang mengatakan, oh bukunya nggak ilmiah apa yang nggak ilmiah itu yang nggak bisa mengatakan ikan share itu nggak ilmiah. Atau orang yang melarikan diri selaku pengkhianat itu, ya itulah pengkhianatnya. Ya. Gitu. Mantap Mas Roy. Ya. Ini tinggal kemudian di pra peradilan berikutnya. Ya. Karena saya sudah diperintahkan oleh klien saya dan kuasa hukum itu hukumnya haram untuk menolak permintaan klien karena bisa dicabut surat kuasanya kan gitu. Ya, itulah. Jadi teman-teman semua, Artinya gini, saya mau mengatakan begini, bahwa kami ini berjuang siap, bukan hanya sekedar untuk apa, untuk menjelaskan ini kepada publik, Yes. tetapi ada yang lebih penting adalah kita Memberikan berjuang untuk kepastian memberikan kepastian dan keadilan bagi seorang klien. Ya, Dan kemudian itu masyarakat. bisa dijadikan Dan klien itu, contoh itu. kasusnya klien kemudian menjadi pembelajaran hukum. Karena ini kita menggunakan KUHP yang pendidikan baru. Ya. KUHP dan KUHP yang baru. Jadi kita bekerja dalam sebuah ekosistem hukum Ya, yang baru. luar biasa. Ya. Saya suka nih diksinya, Ekosistem ekosistem hukum pidana yang baru. baru ya, Ya. mantap. Dan kita, bukan hanya saya dan tim kuasa hukum Tokham. Pegang gitu ya, kata itu ya. Pegang. Ya, kita jadikan sebagai itu diksi, ekosistem hukum yang baru. Bagus. Artinya ini akan juga kemudian menjadi contoh, tidak hanya menjadi jurisprudensi, tapi juga akan presiden dan jurisprudensi, tapi juga akan digunakan juga oleh teman-teman lain untuk kemudian memperoleh keadilan bagi masyarakat. Bahkan saya pernah ingat Mas Roy ketika beberapa hari yang lalu Mas Tio itu bahkan membuka bahwa di dalam jawaban turut termohon dari kejaksaan, dari jaksa penuntut umum, mereka mengutip 4 putusan pra peradilan yang putusannya menggunakan KUHP yang lama. Sehingga Mas Tio ngomong, itu kok jaksa belum move on ini dari KUHP yang lama. Jaksa masih menggunakan KUHP yang tahun 80-an. Iya, tahun 81. Iya, tahun 80. Belum menggunakan KUHP baru nomor 20 tahun 2002. Oke, kita akan jumpa lagi. Untuk membongkar 7 ijazah pembanding sisanya. Dan besok pagi kita akan kesimpulan. Jam berapa besok sidangnya? Jam 2. Jam 2 siang ya. Senin putusan ya. Karena apa? Ya, Senin putusan. Sorry, Rabu. Rabu ya? Rabu, Senin itu Harpitnas. Hari kejepit nasional. Oh iya. Berarti Rabu ya. Kita bersiap-siap untuk merayakan Maulud Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tidak Senin ada Selasa, kabarnya ada Raya Bersuara lagi kabarnya. Kabarnya, tapi belum pasti. Kita tunggu. Oke, Mas. Besok Dokter Tifa putusan. Oke, Dokter Tifa kita doakan moga-moga menang. Tifa menang bagus, karena kita juga akan dan saling lagi loh Mas. Apa itu? Bocoran. Nah, ternyata Bu Tifa
Profit lagi. Profit. Mengajukan profit yang kedua. Ya, Ya, kita jadi- mengajukan jadi- profit yang Jadi kelima. benar-benar kita manfaatkan Profit ini ya. ekosistem hukum Ekosistem pidana yang hukum pidana baru. yang baru. Wah, Bagi kita. Oke. Oke.